untuk aku. Amin. Nah, jadi untuk menjadi kuat atau menjadi lemah dalam roh itu pilihan kita masing-masing, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita masih cenderung yang menuruti kedagingan kita, terus kita masih suka hal-hal duniawi, terus kita juga masih ngikut pergaulan yang buruk kayak gitu, nah maka roh kita akan lemah. Jadi kalau misalkan kita mau berpengaruh itu kita harus kuat dulu dalam roh kita kayak gitu. Itu poin pertama dan paling utama dan paling penting. Nah, yang kedua itu kedewasaan berpikir dan berkata. Kenapa kalau kita mau jadi teladan, kita mau menjadi orang berpengaruh, kita harus membutuhkan kedewasaan? Jawabannya karena hanya manusia dewasa yang mampu menjaga pikiran dan perkataannya. Maksudnya manusia dewasa itu bukan karena umur yang udah dewasa jadi dibilang manusia dewasa, bukan, tapi gimana cara dia bisa menjaga pikiran dan perkataannya kayak gitu. Misalkan nih contohnya kita punya teman kampus atau teman kantor gitu yang suka asal bunyi, kalau misalkan ngomong gak difilter, kan pasti kita mikirnya, apalagi kalau misalkan omongan dia nyakitin hati kita, pasti kan kita mikir kayak ini orang belum dewasa nih, belum bisa jaga perkataannya kayak gitu kan. Nah terus kita buka lagi, tapi aku bacain aja 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, anak-anak di sini itu artinya ya selain anak-anak aja, belum tahu banyak hal gitu, belum banyak pengalaman juga kan. Sedangkan kalau orang dewasa kan pasti kita udah melalui banyak kejadian kan, yang seenggaknya itu bisa kita jadiin pelajaran kayak gitu. Dan semisalkan hal itu terjadi lagi, ya kita bisa mikirin memberikan respon yang baiknya tuh kayak gimana kayak gitu. Nah, ini ada beberapa ciri orang manusia dewasa. Yang pertama, saat berkomunikasi, orang dewasa akan fokus mendengarkan orang lain. Yang kedua, orang dewasa akan berpikir sebelum berbicara, tidak mudah tersinggung, bertanggung jawab, mengakui kesalahan. Nah, yang poin kedua itu kan orang dewasa akan berpikir sebelum berbicara. Nah, apa hubungannya? Nah, jadi tuh kan gini, kita kan gak bisa dong yang kayak kita diem terus ada orang lewat terus tiba-tiba dia yang kayak wah gue terpengaruh banget nih dengan diamnya dia, kan gak bisa yang kayak gitu kan. Nah, jadi salah satu caranya kita bisa berpengaruh buat orang lain itu melalui perkataan kita. Tapi balik lagi, kita nggak bisa yang asal ngomong aja, kita harus berpikir dulu sebelum yang mengucapkan kata-kata kayak gitu. Jangan yang asal kasih solusi lah, terus kasih info-info yang jurus jelek-jelekin orang kayak gitu kan gak berguna kan. Nah, kalau misalkan kita mau berpengaruh yang baik ya kita harus bilang kata-kata kayak gitu. Kan kalau kita jelek-jelekin orang kan pengaruhnya kan buruk kan. Kita kan maunya jadi pengaruh yang baik. Makasih orang baik. Nah, yang ketiga berwawasan luas dan tidak menutup diri. Ini ada 2 poin. Yang pertama berwawasan luas, yang kedua tidak menutup diri. Nah, kita nih nggak bisa menjadi pribadi yang berpengaruh kalau kita miskin pengetahuan. Miskin pengetahuan itu artinya ya kita nggak tahu apa-apa. Kan kalau pengetahuan itu kan banyak kan, cuman kita ambil yang positifnya aja. Nih misalkan contohnya aja ya, misalkan aku sama Kak Gio ngobrol kayak gitu. Kak Gio cerita ke aku kalau misalkan kemarin habis berantem nih sama temen gue kayak gitu, tapi akunya marah-marah gitu. Kak Gio bilang akunya marah-marah, ngomong kasar kayak gitu, sampai akhirnya sekarang gak temenan lagi sama temennya Kak Gio. Misalkan Kak Gio cerita kayak gitu ke aku, nah respon aku kayak gimana ya, aku bilang ke Kak Gio, Kak waktu itu aku juga pernah berantem kayak gitu, dan yang aku lakuin itu bukan marah-marah tapi tenang dan ngomongnya itu pelan-pelan kayak gitu, dan masalahnya itu cepat selesai kayak gitu misalkan. Nah, itu kan termasuk pengetahuan emosional kan. Jadi kayak gimana caranya kita ngerespon orang kalau misalnya lagi berantem kayak gitu kan. Jadi Kak Gio yang tadinya mikir ya udah gue marah-marah bener kok kayak gitu kan, jadinya kalau misalkan dengar solusi dari aku kan jadinya berubah kan mindsetnya. Nah, sama aja jadi aku udah berpengaruh buat Kak Gio kayak gitu contohnya. Nah itu yang poin pertama. Poin kedua tadi tidak menutup diri. Nah, gimana sih caranya kalau misalkan kita mau jadi inspirasi buat banyak orang tapi kita bergaul cuma sama sedikit orang? Sebenarnya bisa aja kan teman-teman, kayak misalkan kita punya circle cuma 3 orang kayak gitu, ya kita berpengaruh buat 2 orang teman kita lainnya, cuman kan kita maunya jadi inspirasi buat banyak orang kan kayak gitu. Nah, maka dari itu kita perlu memperbanyak relasi kita. Nah, kalau kita mau banyak relasi, kita nggak boleh menutup diri. Nggak boleh apa? Menutup diri. Toko bukan dong abang, diri. Nah, jadi
Jadi sikap menutup diri ini mencerminkan kesombongan, di mana orang merasa paling sempurna dan tidak pernah bergaul dengan orang lain. Kenapa dibilang sombong? Ya karena dia merasa bisa sendiri dan gak perlu orang lain kayak gitu. Dan orang yang menutup diri ini biasanya lebih menggunakan diri sendiri dan pendapatnya dia sendiri gitu. Dia nggak mau yang dikritik, yang nggak mau yang dikasih pendapat, solusi kayak gitu-gitu. Nah kalau misalkan kita menutup diri kayak gitu kan, ya kita nggak akan punya banyak relasi karena kitanya aja nggak mau bergaul. Gimana caranya orang lain mau membangun relasi sama kita, mau membangun hubungan sama kita kayak gitu. Jadi kita nggak boleh menutup diri. Nah ini contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan bergaul dengan berbagai macam orang kan ketika dia melakukan karyanya di dunia. Kayak berbagai macam orang tuh maksudnya ya mulai dari pekerjaannya, keluarganya kayak gimana kayak gitu kan. Tuhan kan gak pilih-pilih orang kan buat dia melakukan karyanya itu. Nah makanya kita juga sama halnya sama kita nggak boleh pilih-pilih dalam relasi. Kan relasi ini konteksnya luas kan teman-teman. Maksudnya kalau misalkan pergaulan mungkin yang cuman yang kalau pergaulan mungkin lebih ke teman-teman deket kita, terus circle lah biasanya sebut kayak gitu. Kalau pergaulan mungkin kita harus memilih dengan selektif. Cuman kalau misalkan relasi ini kan konteksnya luas kan. Maksudnya kayak misalkan aku ketemu di kereta nih, ketemu sama orang ngobrol, itu kan kita udah membangun relasi kan kayak gitu. Nah karena kita juga bisa berpengaruh buat siapa aja, termasuk orang yang kita kenal, yang baru kenal, orang yang baru kita kenal. Contohnya aku baru kenal sama Kak Nona nih misalkan, terus kita sharing lah tuh, terus Kak Nona ceritain tentang